Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya, kita berjumpa dalam pertemuan pertama di kelas 5. Sehat semua ya? Nah, sebelumnya Bu Umi selalu mengingatkan ya, untuk selalu berdoa ya, jaga kesehatan, prokes ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran yang pertama, kita buka dengan diawali baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah pada pertemuan hari ini diberi kemudahan, kelancaran semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita bahas tema 1, subtema 1, nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Anak-anak sudah paham ya, Pancasila terdiri dari berapa sila, dari kelas 1 sampai kelas 4 sudah dibahas ya. Dan lambangnya apa, anak-anak juga sudah paham. Bu Umi ini hanya menambahkan dan mengingatkan kembali. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Di dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Adapun pelaksanaan atau implementasi nilai ketuhanan atau penerapan ya nilai pertama ketuhanan yang Maha Esa pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia ada 5 agama ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Katolik ya. Yang kedua, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Paham ya sila pertama? Sila pertama itu intinya tentang agama. Jadi besok kalau ada soal, menghormati teman yang beribadah, tidak memaksakan, pokoknya intinya tentang agama. Itu mesti sila pertama. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua yang dilambangkan dengan gambar rantai ya, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Ini dititik beratkan sila kedua ini adalah nilai kemanusiaan. Adapun makna dari nilai kemanusiaan adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan atau contoh ya, pelaksanaan daripada nilai kemanusiaan yang pertama itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut. Yang kelima, bersikap jujur dan saling bekerja sama. Dan yang keenam,
melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Jadi titiknya sila kedua adalah kemanusiaan. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, ya, itu memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa persatuan, haruslah tetap dijunjung dengan tidak membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu, rela berkorban demi tanah air Indonesia. Dan contoh pelaksanaan nilai persatuan yang pertama adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi diutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi menggunakan produk-produk bangsa Indonesia sendiri. Tidak bangga dengan produk luar negeri. Ini bertentangan dengan sila ketiga. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga terjadinya persatuan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, ini mempunyai nilai yang terkandung adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Implementasinya, nilai kerakyatan yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang sila yang terakhir, sila kelima yang dilambangkan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terkandung titik beratnya adalah nilai keadilan. Ya, berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang. Dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Implementasi nilai keadilan. 1. Berbuat luhur, saling membantu, dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan masih banyak lagi. Ini Bu Umi sudah bahas 1 sampai sila kelima. Dan Bu Umi akan memberikan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman
dahulu. Ini contohnya Bumi ambil pada zaman Umar bin Khattab ya. Kalian bisa membaca ya, ini ada suatu kisah ketika Umar bin Khattab memimpin lewat di depan pintu rumah salah satu rakyatnya. Terlihat di depan pintu ada seorang tua renta tunanetra. Lalu Umar segera menghampiri. Sembari menepuk lengan kakek itu dari belakang, Umar bertanya, "Engkau dari agama apa?" Kakek itu menjawab, "Yahudi." "Lalu apa yang mendorongmu ke sini?" tanya Umar. "Aku meminta bagian pajak. Usiaku sudah tua dan aku membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupanku," jawabnya. Mendengar jawaban dari pengemis tua itu, Umar segera menggandeng ke rumah dan Umar memberikan kebutuhannya. Selain itu, Umar juga segera memanggil penjaga Baitul Mal supaya memberikan santunan kepadanya. Kepada penjaga Baitul Mal, Umar berkata, "Lihatlah kakek ini. Berilah ia bagian dari Baitul Mal. Demi Allah, kita tidak memenuhi haknya. Kita telah memakan uang pajak yang ia berikan saat usianya masih muda. Kini ketika sudah tua, kita justru menelantarkannya," kata Umar. Bagi Umar yang saat itu menjadi penguasa atas urusan administrasi umat Islam, siapapun itu dari agama manapun selama ia membutuhkan, maka harus dibantu. Terlebih kakek-kakek peminta itu bagian dari rakyat yang Umar pimpin. Umar merasa telah berbuat zalim dengan tidak memenuhi haknya sebagai warga negara yang dalam usia tua seharusnya diperhatikan negara. Bagaimanapun, ketika kakek itu masih bekerja, ia memberikan pajak kepada negara. Tapi ketika kini tenaganya sudah lapuk dimakan usia, negara juga harus menanggung kebutuhannya. Umar mengatakan, sedekah harus diberikan kepada fakir dan miskin. Ya, kakek ini merupakan bagian dari orang miskin. Ya, ini cerita dari sikap nilai-nilai Pancasila pada zaman dahulu. Ya. Dari kisah tersebut, setidaknya ada 2 kebijakan atau hikmah yang dapat diteladani dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dijanjikan nanti masuk surga. Pertama, Umar menjadi pemimpin di wilayah yang dikuasai umat Islam. Namun Umar tetap memperlakukan penganut Yahudi sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketika Yahudi itu masih muda dan mampu bekerja, ia terkena kewajiban membayar pajak. Namun ketika tak lagi bisa bekerja, lantaran usianya sudah tua renta, hingga sekedar untuk makan saja tidak bisa. Sehingga Umar memberikannya bagian dari Baitul Mal. Yang kedua, perbedaan agama bukan menjadi penghalang seseorang untuk saling tolong-menolong. Siapapun yang membutuhkan, baik dari orang seagama maupun yang bukan, maka harus ditolong. Pun sebaliknya, siapapun yang mampu menolong, baik itu muslim maupun non-muslim, maka harus segera ulurkan tangan. Inilah Islam, rahmatan lil alamin. Islam yang penuh dengan kasih sayangnya, melampaui sekat-sekat agama dan suku. Cukup sekian ya pertemuan hari ini ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duhanya, tahfidz, qiraati ya. Sehat selalu ya. Bu Umi selalu mendoakan semoga kalian menjadi anak soleh-solehah yang selalu membanggakan kedua orang tuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.